Iran menghadapi gelombang demonstrasi besar sejak 28 Desember 2025 yang awalnya dipicu oleh kenaikan harga dan tekanan ekonomi, sebelum berkembang menjadi aksi penentangan terhadap pemerintahan Republik Islam. Situasi ini tidak hanya memicu ketegangan di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran regional, mengingat keterlibatan retorika keras dari sejumlah negara. Menurut laporan Human Rights Activist News Agency, RANA, sebuah kelompok pemantau berbasis di luar Iran, ratusan orang dilaporkan tewas sejak protes dimulai. RANA mengklaim sedikitnya 490 demonstran dan 48 petugas keamanan meninggal dunia, sementara lebih dari 10.600 orang disebut telah ditangkap. Namun, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen karena keterbatasan akses informasi dari dalam Iran. Pemerintah Iran hingga kini belum merilis data resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun penangkapan secara keseluruhan. Otoritas Iran menyatakan bahwa situasi keamanan masih terkendali dan menuding adanya keterlibatan kelompok bersenjata yang disebut sebagai teroris dalam memicu kerusuhan. Dari protes ekonomi ke penentangan politik. Aksi protes yang terjadi sejak akhir Desember dilaporkan bermula dari keluhan masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya kondisi ekonomi. Seiring waktu, tuntutan demonstran berkembang menjadi kritik terbuka terhadap kepemimpinan politik dan struktur pemerintahan Republik Islam. Laporan media internasional menyebutkan demonstrasi berlangsung di berbagai kota besar, termasuk Teheran dan sejumlah pusat regional lainnya. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan massa turun ke jalan dalam jumlah besar. Namun, keaslian dan konteks video tersebut tidak seluruhnya dapat dipastikan. Pengamat Timur Tengah menilai eskalasi tuntutan ini mencerminkan akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan pembatasan kebebasan sipil. Meski demikian, mereka juga mengingatkan bahwa respons aparat keamanan Iran terhadap protes sebelumnya kerap berujung pada penindakan keras. Pemerintah tuduh aksi teror dan batasi internet. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Iran menuding bahwa kerusuhan dipicu oleh kelompok bersenjata dan pihak asing yang ingin mengganggu stabilitas negara. Otoritas menyebut sejumlah aksi kekerasan terhadap fasilitas publik dan aparat keamanan sebagai bukti keterlibatan teroris bersenjata. Di tengah meluasnya demonstrasi, Iran memberlakukan pembatasan internet secara luas. Langkah ini, menurut pemerintah, dilakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi dan koordinasi aksi kekerasan. Namun, organisasi hak asasi manusia menilai pemadaman internet justru menyulitkan pemantauan kondisi warga sipil dan memperbesar risiko pelanggaran HAM yang tidak terlaporkan. Selain itu, pemerintah juga menyerukan demonstrasi tandingan yang mendukung pemerintahan dan pemimpin tertinggi Iran. Media pemerintah menayangkan gambar massa pendukung yang turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas terhadap negara dan penolakan terhadap aksi unjuk rasa anti-pemerintah. Reaksi Amerika Serikat dan ancaman balasan. Situasi di Iran turut mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump dalam beberapa pernyataan publik menyebut Washington memantau dengan cermat perkembangan di Iran. Trump juga mengeluarkan pernyataan bernada ancaman, dengan menyebut kemungkinan campur tangan jika kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi keras oleh pihak Iran. Sejumlah pejabat Iran memperingatkan bahwa setiap intervensi asing akan dibalas, termasuk dengan menjadikan pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan sebagai target yang sah. Pernyataan ini disampaikan sebagai peringatan politik dan belum diikuti langkah militer terbuka. Para analis menilai perang pernyataan ini menambah kompleksitas situasi, mengingat hubungan Iran dan Amerika Serikat yang sejak lama tegang. Israel tingkatkan kesiagaan. Di sisi lain, Israel dilaporkan meningkatkan status kesiagaan militernya. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan regional dan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik lintas negara. Ketegangan ini tidak terlepas dari memori konflik besar antara Iran dan Israel pada tahun sebelumnya. Dalam perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut, kedua pihak terlibat dalam serangan intens, termasuk penggunaan rudal jarak jauh dan serangan terhadap fasilitas strategis. Konflik itu sempat memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya perang di Timur Tengah. Meskipun tidak ada indikasi langsung bahwa protes domestik Iran akan berujung pada konflik militer regional, sejumlah pengamat menilai situasi saat ini sangat rentan terhadap salah kalkulasi. Situasi masih berkembang. Hingga kini, kondisi di Iran masih terus berkembang. Pembatasan informasi membuat verifikasi independen atas laporan korban dan situasi keamanan menjadi sulit. Organisasi internasional dan kelompok HAM menyerukan semua pihak untuk menahan diri, melindungi warga sipil, serta membuka akses komunikasi agar situasi dapat dipantau secara transparan. Sementara itu, komunitas global memantau dengan seksama,
Mengingat perkembangan di Iran berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan hubungan internasional secara keseluruhan.